Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, terima kasih. Pertama-tama perkenalkan saya Auren Aulia M. Saya mahasiswa psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar. Dan di samping saya, Baik, perkenalkan nama saya Rini Kartikasari. Sama dengan rekan saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. oke. Nah, kami memiliki dua anggota lainnya tapi tidak masuk di frame, ada di samping sana dan saya izin untuk mencatat mungkin ada hal-hal yang penting. Jadi saya izin untuk mencatat juga dan izin untuk melakukan perekaman saat melakukan wawancara ini. Nah, sebelum itu sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin kalian memperkenalkan diri terdahulu. Mungkin dari samping saya. Oke, perkenalkan nama saya Dewi. Saya dari Fakultas Matematika IPA Universitas Negeri Makassar. Baik, perkenalkan nama saya Putri. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan nama saya Muhammad Sikra dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan nama saya Nurlan Saraskia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Perkenalkan nama saya Andi Muhammad Birra dari Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Oke, jadi di sini ada yang dari Universitas Negeri Makassar, ada dari Unhas, dan ada dari Bosowa ya. Oke. Nah, saya akan menanyakan nanti beberapa pertanyaan. Jadi teman-teman boleh menjelaskan dan memberikan menceritakan tentang pengalaman yang Anda rasakan. Jadi setiap pertanyaan yang saya ajukan itu tidak mengandung jawaban yang benar maupun jawaban yang salah. Jadi silakan Anda menceritakan pengalaman yang Anda rasakan dan apa yang Anda ceritakan di sini itu tidak akan keluar. Jadi akan terprivasi di tempat ini. Jadi teman-teman nanti boleh menceritakan dengan luasa seperti apa pengalaman yang Anda rasakan. Nah, tapi sebelum itu saya juga ingin menanyakan seperti apa saja aktivitas teman-teman sebelum datang ke tempat ini. Mungkin siapa yang mau duluan? Oke, kalau saya hari ini tuh ada kelas siang jam 12:30 lah. Terus habis itu cuman satu kelas sih sebenarnya. Sorenya langsung berangkat ke tempat ini. Kalau saya seharian ini full kerja tugas, sama tadi siang juga sempat ada kelas, jadi ya hektik kerja tugas. Oke, hektik kerja tugas. Kalau di samping? Kita seharian ini dari pagi sampai siang pulang ngampus tidur. Oke, dari pagi sampai siang tadi ke kampus. Kalau Aktivitas saya hari ini yaitu pagi ada kelas sampai siang. Setelah itu lanjut tidur sampai sore. oke. Dan sorenya singgah di situ nyore Yorenya di mana? di jembatan. Di Batan. Habis itu langsung ke sini. Wah, kalau di samping? Kalau saya sama dengan teman-teman sebelumnya, kampus juga dari pagi sampai sore, baru pulang terus ke sini. Kalau saya rebahan di rumah seharian karena tidak ada kelas hari ini dan sorenya ke sini. Oke. Langsung ke sini. Oke, jadi tidak ada aktivitas yang berat mungkin ya? Iya. Oke, terkait aktivitas, bagaimana tadi perjalanannya ke sini? Mungkin kalau saya sedikit macet karena berangkatnya lumayan sore. Oke. Tapi lancar-lancar aja. Nah, oke. Saya lanjutkan. Jadi saya akan menanyakan terkait beberapa pertanyaan. Jadi siapapun yang mau duluan mengajukan pendapatnya, boleh mungkin langsung angkat tangan dan menjelaskan terkait jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan. Oke, menurut teman-teman,
Seperti apa definisi dari body shaming secara verbal? Kalau body shame secara verbal itu dari namanya saja itu bisa dilihat bahwa sebuah perkataan mungkin atau ucapan seseorang yang bisa jadi perkataan itu menyinggung fisik seseorang yang diajak bicara. Walaupun mungkin dia kayak semacam bercanda atau dikemas kayak konsep basa-basi atau mencari topik, di mana kalau itu tetap menyinggung perasaan orang itu sudah termasuk body shaming sebenarnya. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Sembarang. Disiplin itu kayak hal yang teman tadi kayak mengarati menyinggung teman. Disiplin itu kayak teman tadi tuh yang kayak mengarati menyinggung teman dan maupun dari perkataan. Kalau sepemahaman saya terkait body shaming secara verbal itu diibaratkan kayak suatu perundungan di mana ada celaan berupa fisik ataupun bentuk tubuh kepada seseorang yang merasakan hal tersebut. Saya dari sesuai namanya saja body shaming ya pasti itu merujuk ke pencelaan di bagian tubuh atau semacamnya, dan mungkin ada sebagian orang bisa menerima atau tidak menerima. Oke. Mungkin dari Kalau menurut pemahaman saya itu body shaming semacam lebih bertuju ke fisik. Karena di mana banyak orang-orang sekarang itu yang kayak menjadikan bahan candaan itu dari melihat fisiknya. Kalau saya body shaming itu apa ya, suatu tindakan merendahkan, kayak apa ya, menjelekkan begitu dari bentuk tubuh kita, yang dimana mungkin orang-orang itu tujuannya buat candaan tapi sebetulnya itu mengarah ke hal yang negatif, kayak tidak tahu bagaimana dampaknya buat kita. Oke. Dari pendapat body shaming itu perkataan yang mungkin merendahkan ya, bertujuan kepada mungkin bentuk tubuh dengan kata yang mungkin tidak mengenakan. Nah, tadi saya telah menanyakan definisi body shaming secara verbal menurut Anda. Jadi pertanyaan selanjutnya mungkin boleh diceritakan pengalaman Anda saat menjadi korban body shaming ini. Kalau dari pengalaman saya sebenarnya dalam bentuknya itu ada yang body shaming fisikku, ada juga yang kayak dari tampilan wajahku. Kalau dari wajah itu tersendiri, saya dulu pernah breakout kayak sampai saya alergi lah begitu sampai ke wajah-wajah. Terus kayak begitu kan biasanya ada bekasnya tuh. Kalau saya ketemu sama sepupuku kayak misal lagi pulang kampung begitu, mereka pasti kayak komentar kayak, ih jerawatan bu sekarang di begitu segala macam, walaupun kayak mungkin cari topik gitu, tapi kayak di dalam hati itu kayak tidak enak, terus secara ndak langsung ngebikin ki insecure. Terus kalau dari fisik sendiri itu saya lebih sering dapat dari teman-temanku mungkin yang teman baru atau teman lama, misal pas foto grup begitu kan, bilang kayak yang kecil di depan, yang pendek di depan, begitu kayak ya panji didengar sebenarnya, tapi kadang secara nggak langsung bikin introspeksi diri, begitu. Oke, jadi kalau pengalaman dari Dewi tadi ada dari bentuk fisik karena dibilang kecil dan juga wajah mungkin saat mengalami breakout. Oke, yang lain? Saya mau diri lagi. Kalau saya mungkin sempat dibilangin kurus gitu, kayak kekurangan gizi beda. Kalau saya biasa dibilangi juga tambah gemuk sekarang karena sempat kemarin
Ya nggak kayak sekarang lah, agak kurus kemarin, terus eh, mungkin seperti itu. Birra tadi dibilangi makin besar. Iya. Kalau yang Kia tadi dikatai mungkin kurus ya. Oke. Kalau yang lain? Saya mungkin apa ya, pernah kayak dibilangi, ih yang mana mama, yang mana anak ini, kayak mana kakak, mana adik. Kayak secara langsung mungkin lucu-lucuan sih ya, tapi secara tidak langsung itu kayak rasanya, ih kenapa sampai dibilangi kayak gitu, kayak kan saya anaknya bukan mamanya, kayak begitu. Oke. Kalau dari orang mungkin mengatakan Anda lebih besar daripada ibu Anda. Kalau dari kakak? Jadi kalau dari saya kadang dibilangi kenapa perutnya besar tambah besar, kakinya begitu dalam bentuk X begitu. Dan Kalau menurut pengalaman saya itu sangat mengganggu mental dan kepercayaan diri kita, karena sering diejek begitu, kayak dibilang kenapa kecil sekali, sedangkan seumurannya sekarang itu pada besar-besar semua. Oh begitu. Oke. Kalau Ridwan dan Zikra tadi, Ridwan dan Zikra tadi mendapatkan ini ya, komentar yang mungkin yang satunya tadi bilang mungkin lebih besar, kalau yang Kak Ridwan tadi dibilang lebih kecil dari seumurannya. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi mengenai pengalaman Anda ya. Nah, biasanya di situasi apa Anda mendapatkan komentar-komentar seperti itu tadi? Saya biasa kalau lagi nongkrong sama teman begitu, lagi cerita-cerita, tiba-tiba ada masuk candaan seperti itu, ya biasa bikin sakit hati juga. Apalagi kalau sama keluarga, kan keluarga itu kayak nomor 2 lah. Di bawah orang tua, ya pasti lebih sakit hati lah. Oke, jadi biasanya di situasinya ngumpul bareng teman dan juga ngumpul bareng keluarga. Iya. Kalau yang lain? Saya mungkin kurang lebih sama dia, kayak dia tadi, pas ketemu sama keluarga yang jarang ketemu, yang kayak mungkin bisa terlihat banget perbedaannya kalau jarang kita ketemu toh. Terus kalau sama teman-teman pas kumpul-kumpul biasa, kumpul-kumpul bareng, atau misal pas lagi jalan-jalan sama begitu, sering menjadikan candaan. Cuman itu dalam konteks verbalnya, sama saya mau mention sedikit dari media sosial, boleh? Boleh. Itu dari media sosial sebenarnya, dari teman onlineku, mungkin konteksnya kayak lucu-lucuan, kayak upload kak foto sendiri dalam kondisi full body gitu, terus kayak ada komentar cebol begitu toh, kayak mungkin 1 kali 2 kali pas awal kayak misalnya oke lah bercanda, tapi semakin kulihat ini semakin kuperhatikan orangnya sama, dan kata yang keluar dari komentarnya itu walaupun dari media sosial kayak hal yang sama, kayak jadi langsung ke merasa kayak, oh secebol itu kakak, sependek itu kak, kayak sekelihatan itu kalau kecil kakak, kayak langsung kalau lama-lama tidak percaya diri sama tubuhku gitu. Kalau Nisa tadi bilang biasanya ketemu sama keluarga yang mungkin jarang ya, Dia jarang ketemu. sama ada komentar yang mungkin dari sosmed yang diberikan oleh mungkin itu teman Anda. Iya, temanku. Oke, teman Anda. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain? Kalau saya kalau lagi ngumpul sama teman juga. Oke, kalau lagi ngumpul sama teman. Mungkin selain ngumpul sama teman ada lagi? Mungkin sama juga keluarga jauh yang tidak pernah lihat saya. Oke, berarti sama ya dengan Nining tadi. Oke. Kalau saya karena pas duduk sama teman-teman, karena bercanda mereka tanya. Kalau kita Kalau saya lebih ke orang yang dekat sama kita, biasanya yang dekat dengan Anda siapa? kayak teman, biasa juga kalau keluarga di rumah. Oke, jadi teman Anda dan juga keluarga di rumah.
Kalau saya mungkin kalau saya ikut sama mama itu ke ketemu temannya kayak misalnya di Mangka atau di apa kayak di tempat begitu kayak bilang ih besarnya Mi ini Ya. kayak gimana kayak masa kecil terus kayak begitu. Jadi semua tadi teman-teman menceritakan situasinya itu biasanya kalau bukan di lingkup keluarga, biasanya lingkup pertemanan ya. Betul. Bagaimana reaksi Anda saat mendapatkan komentar body shaming tag? Kalau saya pastinya insecure, nggak percaya diri juga. Oke, jadi Anda insecure dan kurang percaya diri yang membawa diri Anda mungkin keluar. Oke. Yang lain? Saya mungkin awalnya sih saya ikutan anggap kayak lucu-lucuan tapi lama-lama tuh kayak dipikir-pikir iya sih tapi gak nyangka begitu kayak betulan dibilangin kayak begitu. Kalau dari saya tuh pas di situasinya langsung kayak awalnya merasa kayak awkward gitu. Udah tahu mau bereaksi apa toh. Kayak pas nih keluar pernyataan kayak ini saya harus bereaksi bagaimana. Takutnya kalau bereaksi muka tersinggung kak, takutnya dianggap kan ndak lucu begitu kayak ndak asik orang cuman bercanda. Tapi menurutku ndak bisa dinormalisasi sih. Pokoknya merasa kurang nyaman kak. Tapi biasanya kututupi dengan ikut ketawa juga seperti dia kayak ikut bercanda juga. Kalau saya biasa ikut ketawa juga, biasa juga ketawa tapi dalam hati tuh tersinggung seperti itu. Kalau saya kayak Afli kita ikut kita ketawa saja. Saya kira bercanda gini tuh jadi kita ketawa saja ikut itu sebenarnya. Kalau kita Kalau saya kayak terima-terima saja tapi dalam hati berbicara bilang kenapa sampai sebegitunya saya dibicarakan seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya saat tadi Anda bereaksi mengenai komentar yang diberikan, seperti apa biasanya Anda merespon dari komentar yang diberikan kepada Anda? Selain mungkin ikut ketawa, adakah mungkin hal-hal yang Anda katakan begitu? Kalau saya langsung kayak bicara kotor ke yang mana tuh Oke. kayak marah dirasa. Oke. Kalau saya itu biasa ngatain balik Oke. kayak yang celah ke kita Iya. dan sudah begitu Mi. Oke. Kalau Ya sama juga, saya katain balik. Kalau saya biasa langsung saya tegur balik kayak bilang kau lebih kau begini daripada saya sampai sebegitunya berbicara sama saya. Kalau saya mungkin merespon kadang pas pertama kali mungkin ku dapat itu body shaming kayak mungkin ku validasi apa nih bilang iya sebenarnya tambah begini kayak misalnya yang tadi tuh pas berenang iya tambah ini sih ku rasa tambah gini tambah gitu awalnya ku validasi cuman kalau menurutku kayak beberapa kali apalagi kayak temanku yang sering gak ketemu kayak bilang ya udah sih biarkan kan saya jika begitu biasanya langsung ku bantah perkataannya itu supaya tidak terus menerus sih begitu. Kalau saya mungkin karena yang bilangin saya tuh temannya mama ya, jadi mungkin saya cuman bisa senyum-senyum saja kayak anggap apa ya nothing's happen kayak begitu mungkin. Jadi ya padahal dalam hatinya tuh kayak kenapa kayak begitu dibilangnya kayak gitu. Oke, tapi maaf sebelumnya. Tadi kan Anda dikatai sama teman ibu. Apakah ada selain itu ada? Mungkin teman atau lalu? Apa ya mungkin kayak relasi-relasi kayak yang lebih tua dari saya. Yang lebih tua dari Anda. Karena mungkin kalau dari teman-teman itu kayak apa ya alhamdulillahnya untung kayak semuanya kayak mengerti juga saya bagaimana bentuk saja kayak begitu mungkin dari yang lebih tua dari saya. Yang lebih tua dari Anda. Oke, terima kasih. Jadi mungkin tadi kalian memberikan respon, ada yang Anda katai balik, ada juga yang langsung menegur supaya tidak terjadi
untuk kedua kalinya ya. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi apa pengaruh dari kata-kata atau body shaming yang Anda dapat pada kepercayaan diri Anda? Saya lebih pilih-pilih lagi dalam pakaian saya yang saya gunakan. Kayak kalau aku pakai ini bakalan kelihatan tenggelam kah, atau aku pakai ini bakal kelihatan bantet kah. Kayak mungkin secara ndak langsung itu bikin kak setiap harinya overthinking sama penampilanku, sama kalau yang komentar soal mukaku itu kayak jadi kurang lebih pede kak begitu kalau misalnya keluar dengar bare face seperti itu. Gitu sih kalau dampaknya ke saya. Yang lain? Dampak. Kalau saya mungkin juga sama dengan yang sebelumnya, mengatur pakaian supaya tidak kelihatan lebih kurus. Selain itu juga saya perbaiki juga pola makanku biar naik berat badannya. Kalau saya juga hampir sama, memperbaiki pola makan. Yang kalau saya itu mungkin supaya kelihatan lebih ramping begitu ya, mungkin kayak mengatur porsi makan, sama juga saya mulai kayak kayak berolahraga begitu mungkin ya, walaupun enggak seintens gimana, yang penting kayak setidaknya bergerak begitu. Itu sih yang bikin saya buat apa ya, harus bisa tidak seperti yang kemarin gitu. Kalau dari saya, sebagai teman, dari pakaian itu saya atur, jarang ke baju kalau sama teman-teman, karena dari anunya tuh nanti dijek-jek terus. Gitu. Dari kita siapa yang Kalau dari saya lebih ke memperbanyak gizi begitu, biar badannya tidak terlalu kurus, dan memperbaiki pola olahraga. Oke. Kalau saya itu ya lebih intens berolahraga lagi seperti kemarin pas sebelum gendut lagi, dan menjaga pola makan, diatur jamnya sekian. Jadi dari teman-teman mungkin ada yang jaga pola makan, ada yang menambah mungkin lebih intens perbanyak makan lagi, ada juga yang berolahraga, ada juga yang mengatur gaya berpakaian ya. Oke. Nah dari teman-teman sendiri, bagaimana pandangan kalian terhadap orang yang melakukan body shaming itu? Kalau dari saya mungkin pandanganku dari dia itu mungkin dia cuman berusaha mencairkan suasana atau cari topik. Cuman secara tidak langsung itu dia dengan bercandakan fisiknya seseorang itu menurutku tidak bisa mencairkan suasana sama sekali sih. Mungkin untuk orang lain kayak oke, terbawa ya obrolannya. Tapi mungkin untuk orang yang dia kenai itu bercandaannya atau body shamingnya, kayak secara langsung dia merasa tersudut. Sama menurutku mungkin orang yang melakukan body shaming itu bisa jadi juga pernah kena body shaming sebelumnya, dan menurutnya dia ternyata wajar dia bercandeka seperti ini. Kalau saya bercandai orang lain begitu kayaknya wajar deh, seperti itu sih. Oke. Kalau yang lain menurut ada? Kalau saya menurutku orang melakukan body shaming itu karena dia iri sama kita. Oh iya. Ini yang lain kak? Dari mana dulu? Saya sependapat sih, kayak mungkin apa yang tidak mereka punya itu kayak mereka jadikan sebagai sesuatu yang buat kita merasa jatuh begitu. Kayak ya sama ini juga kayak biasanya tuh kayak apa yang dikatakan Dewi sebelumnya, kayak untuk memulai percakapan mungkin kayak mencari apa sih topik yang kira-kira bisa dibuat awal buat percakapan, tapi malah jadinya hal itu yang disinggungkan gitu. Malah menjatuhkan orang. Iya. Kalau saya biasa tidak tahu diri juga, padahal dia lebih parah dari kita begitu, lebih kurang dari kita begitu, seperti itu. Kalau dari kita kak, ke pendapat pak?
Kalau dari saya kira dia bercanda gitu. Harus bercanda-bercanda sama kita. Kalau kita Kak, Kalau dari saya mungkin kayaknya dia lebih apa deh bilang kayak badannya lebih kurang bagus daripada kita. Makanya kayak iri begitu. Jadi menurut teman-teman ada yang mungkin sebenarnya ingin mencairkan suasana ya, tapi kini tidak sadar bahwa hal itu malah menjatuhkan Anda. Oke. Nah, kalau teman-teman sendiri, apakah pernah mencoba atau mengatasi body shaming ini? Mencoba mengatasi. Ya, Oh, kalau mencoba mengatasi secara langsung sebenarnya nggak tahu kayaknya salah satunya mencoba mengatasi atau bukan. Cuman biasanya kalau tunggu dulu ini body shaming ini pas kena kita atau lihat ke orang yang melakukan body shaming ke pas orang lain. kena Anda. Oh, kalau di saya itu biasanya aku coba atasi dengan itu tadi langsung potong perkataannya, kayak bilang kayak ku anggap bercanda aja, memang kayak bilang saya gitu bukan di kamu begitu. Sama mungkin kayak langsung ku jelaskan perasaanku kayak kurang nyaman Kak begini begitu kok. Jadi mungkin setelahnya nanti kalau mau lagi bercanda jangan bawa-bawa yang ini karena bikin kamu merasa rendah diri. Oke, jadi Anda langsung memberikan komentar balik ya, supaya hal itu tidak terjadi. Iya, langsung memberikan komentar kalau mulai merasa tidak nyaman. Tapi mungkin kalau pas masih awal-awal kena body shaming itu diam aja mungkin. Kalau saya sama Ji, mungkin sama dia ya langsung biasa serang balik juga, atau biasa diam aja, baru begitu Ji, baru apa lagi deh, biasa juga bilang diam mau deh kayak begini aja kok, gitu Ji. Siapa lagi? Kalau saya langsung menegur balik kayak bilang, haruskah begitu dibercandai kayak begitu? Tidak ada kah bercandaan lain yang pantas untuk itu? Dipercandakan. Kalau dari saya langsung diam-diam, saya langsung bilang, tunggu saja saya buktikan nanti bisa seperti diri sendiri. Jelas Ki. Yang paling ganteng. Sekali. Kalau saya mungkin apa ya, karena saya orangnya mungkin terlalu berlapang dada ya, mungkin saya cuma bisa menerima kenyataannya, kayak ya mungkin memang benar apa yang dikatakan, tapi apa yang saya pernah coba atas itu mungkin saya cuma kayak senyum, kayak oh iya memang saya begini orangnya, kayak begitu. Kalau saya mungkin sama aja dengan teman-teman yang lain juga, potong pembicaraan sama langsung saya ubah topiknya supaya tidak bahas saya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dari pengalaman body shaming yang Anda rasakan, bagaimana cara Anda memandang tubuh Anda sendiri? Apakah Anda mengiyakan bahwa oh iya ya aku menggunakan, atau Anda tetap memberikan komentar bahwa tidak kok, apa yang Anda katakan ini tidak sesuai dengan apa yang tidak sesuai. Kalau saya 15-15 sih, kayak kadang juga merasa saya iakan kayak oh iya ya terlalu kurus, mungkin saya harus kasih naik porsi makanku. Tapi kadang juga merasa kayak tidak, saya rasa cukup di badanku, kayak tinggiku cukup, berat badanku cukup, olahragaku juga teratur, jadi kayak ya ndak Seimbang. tidaknya juga tidak. Sama seperti sebelumnya juga, biasa kalau bercermin itu bilang,
pas-pas nggak mungkin dia gendut atau apa. Biasa juga bilang deh, tapi kamu kayak mungkin bisa badanku seperti yang kayak kemarin kurus begitu pas dengan tinggi dan beratnya. Siapa lagi yang berkomentar? Kalau saya mungkin apa ya? Bagaimana cara saya memandang tubuh saya gitu ya? Apa tadi? Iya. Iya. Sorry. Ya, jadi saya dengan apa yang sudah saya dapatkan itu saya jadikan refleksi kayak apa ya? Apa yang dikasihkan sama saya ini bentuk yang begitu kayak saya harus berusaha buat merawatnya, kayak menjaganya, kayak bagaimana caranya mungkin bisa dikatakan terlalu besar gitu ya. Mungkin dengan cara maintenance kayak mungkin caranya olahraga kah atau apa segala macam. Apa yang bisa diubah saya berusaha untuk ubah, dan apa yang tidak bisa diubah kayak misalnya tinggi badan apa segala macam ya saya berusaha menerimanya karena itu adalah bentuk perjalanan kita buat mencintai diri, mungkin seperti begitu yang sangat panjang perjalanannya. Betul. Kalau dari saya mungkin cara pandangku mungkin sedikit berubah. Kayak misal bangun citra tersendiri untuk diriku, kayak oke, aku pandang diriku seperti ini. Ada mini identitas yang kusimpan untuk diriku, tapi tiba-tiba dikomentari sama orang lain, otomatis ada lagi pendapat-pendapat lain masuk di kepala tuh, kayak iya kah, betul kah itu yang dia bilang. Mungkin pertamanya itu berubah cara pandangku, cuman lama-kelamaan kalau memang kulihat hal itu sesuai fakta, kayak kadang Kak minta validasi ke orang-orang terdekatku, betulkah saya begini? Kalau misal lebih banyak orang yang bilang betul, mungkin dari situ bisa aku jadikan hal itu motivasi untuk upgrade diriku lebih baik. Kayak misalnya lebih sering Kak olahraga, supaya setidaknya kalau pendek ndak kurus muka juga toh, kayak supaya ndak terlalu sering kali aja cebol begitu. Atau kalau dari breakout misal lebih sering Kak rawat diriku kayak pakai skincare begitu. Oke. Oke. Nah, dari pengalaman Anda tadi mengenai body shaming, apakah Anda pernah merasakan apa ya, terpuruk saat mendapatkan komentar-komentar body shaming? Saya tentunya pasti ada ya, kayak siapa sih yang tidak terpuruk dikatain yang negatif begitu. Tapi ya bagaimana sih caranya? Ya saya cuma langsung apa ya, atur di kepala kayak oh itu apa ya, caranya orang tegur kita untuk bisa mungkin tingkatkan lagi kayak buat kita lebih kelihatan lebih bagus lagi mungkin. Tapi ya tentunya pasti pernah terpuruk. Saya juga tentunya kalau terpuruk itu pernah, cuman bukan yang kayak terpuruk sampai berpikirnya berjam-jam berhari-hari, enggak. Mungkin sebagian besar ketika kena kayak itu body shaming, mungkin bertahan beberapa jam awal-awal, karena setelahnya itu biasanya terdistraksi nih sama hal lain. Kalau saya sama juga seperti itu. Saya tidak terlalu pikir di sepanjang itu. Pasti kalau misalnya beberapa menit kemudian lah sudahnya terjadi itu, pasti sudah hilang karena terdistract sama hal lain. Dan saya juga tidak suka cari masalah. Pasti ikut terima baik-baik, apalagi kalau teman sendiri. Kalau saya juga sama nggak berpikir sampai berhari-hari saya masukkan ke dalam hati, tidak juga. Cuman omongannya itu orang bakal saya jadikan motivasi untuk ubah diriku. Kalau saya asalnya teman-teman langsung berpikir tuh bilang pasti dia kira dia bercanda jadi diam saja. Jadi berpikir positif. Positif saja. Kalau kita Kalau menurut saya terpuruk itu setelah dikatain, setelah itu tidak lama kemudian ya berpikir lagi, mungkin kayak mungkin dia tidak begitu sadar baru mengatakan kita begitu. Oke. Nah, kan ini yang Anda rasakan mengenai body shaming. Apakah
Anda pernah melihat orang lain mendapat body shaming? Kalau saya iya. Pernah temanku ada dikatain bilang, ih banyak jerawatnya. Tapi baru sama guru lagi. Aduh. Bukan pendapat itu, Kak. Ya. Bagaimana pendapat itu setelah melihat? Saya juga diam-diam karena kan guru yang bilang, dah enak juga mau bilang apa. Baru temanku ini katanya jadi kayak, saya langsung kayak, ini guru kenapa sih? Dia tidak sadar juga dirinya seperti apa gitu. Kalau saya ya kayak tadi juga lagi nongkrong begitu, dari teman ke teman, ada juga biasa sampai marah sekali, ada juga kayak baku kata-katain terus sampai poge, nggak tahu juga itu. Ya, itu dosa. Jadi kalau misalnya teman Anda yang dikatai, bagaimana biasa respon Anda? Apakah juga ikut diam atau ada hal lain? Ya, biasa melerai, biasa juga ketawa ji supaya mencairkan suasana, tidak memperkeruh. Kalau dari saya tentunya harusnya pernah, karena kebanyakan candaan begitu pas kumpul-kumpul. Biasanya pas kumpul-kumpul kejadian itu kayak dia bilang kamu itu kayak kenapa kurus sekali begitu, nanti kalau ada angin terbang kok begitu kan. Kayak mungkin lucu-lucuan sih, terus kayak biasa saya kalau responku tentang itu kayak kadang aja ikut ketawa, tapi kadang kak juga kayak apa nih pasang muka serius kayak ndak enak begitu kok dengar, apalagi kalau ikut ketawa orang yang terkena itu body shaming. Oke. Mungkin ada yang lain? Mungkin pernah lihat orang di body shaming, melihat langsung orang yang di body shaming dengan pendapat yang kayak. Kalau saya pernah melihat senior saya sendiri, yaitu membuli letting saya, yang mengatain kayak bilang, ih kenapa gendut sekali, baru pendek begitu, baru terlintas dalam pikiranku bilang, sepantasnya kayak begitu senior mengatakan Kalau saya pernah melihat sama teman sendiri ketika nongkrong langsung di ejek bilang, kenapa hilang jari kaki satu gitu? Karena memang hilang. Gelap kiri dan sandalnya gelap kiri. Pergi sholat Jumat lupu diketawai begitu. Susah itu. Baru nggak bisa diubah. itu juga pemberian dari Tuhan. Misalnya yang belum atau tentang kalau saya mungkin secara langsung saya lupa ingat ya, tapi boleh kayak barusan ini saya kayak pernah terjadi tuh yang di TikTok itu, pernah ada kayak orang dikatain komentar caranya berpakaian mungkin kampungan. Netizen. Cek depan mukanya dong, langsung kayak di situ dia videoin di video kayak apakah maksudnya Berapa private? mana ternyata itu yang dikomentarin itu hadiah dari apa katanya ibunya yang sudah apakah meninggal. Kasiannya kayak kok bisa ya ada orang yang kayak secara langsung julid begitu, padahal caranya saja berpakaian bagaimana. Iya lagi. Iya kan. Oke. Ya itu tadi ya tentang mungkin saat melihat orang melakukan body shaming. Nah, itu terkait orang lain. Nah, kalau menurut Anda, apakah Anda pernah ini melakukan body shaming secara sadar ataupun tidak? Saya, kalau menurut saya itu mungkin secara tidak sadar dan sadar itu pernah. Kalau yang secara sadar itu sebenarnya ini bukan hal yang bisa dinormalisasi, tapi saya mengakui pernah. Itu sama teman-teman saya. Saya punya teman bertiga, di situ kayak nggak tau jatuhnya toksik atau tidak, tapi kayak kami tuh sering kayak baku eje kayak bukan iya yang sampai yang kena fisik banget, tapi kayak kenapa begitu tampilanmu hari ini kayak kemarin begitu misalnya kan, kayak secara nggak langsung dikomentari ki bajunya, fisiknya. Tapi mereka biasanya yang kena kadang langsung dilemparkan balik ke kita. Cuman menurutku kurang sehat. Tapi kalau dari kita bertiga kayak kadang jadi tahu kayak
apakah kurang nyaman kok kalau bercanda kayak begitu, dan kayak sering jadi evaluasi sebenarnya di pertemanan itu. Kalau secara sadar itu, kalau secara tidak sadar, tidak tahu juga kan tidak sadar Kak. Oke. Oke, itu dari Anda tadi. Iya. Kalau saya ya sama juga, biasa sadar dan tidak sadar. Ya biasa saya berteman itu biasa kayak belasan orang baru nongkrong di satu tempat deh biasa itu. Sampai berkata-kata ini tuh belasan orang, sampai ribut sekali itu di situ, terdistrik semua orang. Kacau. Seperti itu. Oke, jadi Anda ikut juga biasanya. Daripada nggak ikut. Jadi aja bicara. Mungkin yang lain. Kalau saya ketika pas nongkrong tuh bercanda langsung supaya ada bahan candaan tuh teman sendiri jadi langsung diejek-ejek gitu. Amin. Kalau saya mungkin secara sadarnya itu ya, kalau misal dia kata saya, pasti saya secara sadar juga balik ke dia. Kalau tidak sadar ya itu saja, kurang tahu. Kalau tidak sadar Kalau saya mungkin secara tidak sadar mungkin pernah kali ya kayak secara tidak langsung mungkin apa yang saya katakan di luar kontrol begitu. Tapi sejauh ini saya tidak sampai niat untuk merendahkan begitu, kayak cuman lucu-lucuan aja kayak begitu, kayak dia kok kayak biasanya begitu, tambah cantik kah, atau ada yang berubah dari tampilan gaya rambutnya mungkin seperti begitu. Mungkin dari kita Kak. Kalau saya pernah juga begitu, tapi tidak lama setelahnya saya sendiri yang minta maaf begitu. Setelah sadar pantas kah begini. Oke. Tadi kan mungkin jadi beberapa teman-teman mungkin pernah melakukan secara sadar dan tidak sadar ya. Oke. Tapi sekarang apakah masih melakukan body shaming? Masih Iya masih Pak. Masih. jadi bercanda tuh supaya kasih Mencairkan suasana. suasana tuh. Ya jadi bahan ngobrolnya juga biasanya bagi teman-teman tongkrongan. Dalam Ya penting yang nggak over body anunya, caranya bercanda. Yang penting nggak over ya, Iya. bercandanya. Tahu batas lah. Betul. Jadi menurut kalian ini bagaimana sih cara mengurangi kasus body shaming di masyarakat sekarang? Mungkin kalau dari saya edukasi sih, bisa mungkin diberikan semacam edukasi lewat internet ataupun mungkin edukasi kayak di tempat umum, misal kayak buat sesuatu rangkaian, kayak mungkin orang yang penasaran sama temannya ikut duduk dan ikut menyimak atau ikut sharing session sama mereka yang pernah body shaming begitu. Biasa kalau saya itu menegur teman secara langsung, apalagi biasa ada orang yang kayak kekurangan sekali, kayak ABK begitu, baru ada teman ya udah tahu sadar atau tidak sadar, nanti baru dengar yang paling menegur secara langsung. Kalau saya menurutku sama aja dengan Dewi tadi, edukasi itu penting, tapi selain edukasi juga pentingnya kalau kita filter mulut tak. Mungkin yang lain. Kalau dari saya langsung menegur tuh bilang sadar diri gitu. Kalau menurut saya mungkin kalau bercanda itu sebaiknya dipikir-pikir dulu apa mau dibercandain. Jangan sampai menuju ke fisik karena Sensitif. iya. Ya, kalau saya apapun yang harus terima itu mungkin dari diri kita sendiri dulu kali ya, kayak introspeksi dulu. Kira-kira bagaimana sih apa yang kita katakan berjangka apa, kayak entah baikkah untuk dengar atau tidakkah? Karena apa yang mungkin kita terima kayak dengan kritikan body shaming tadinya itu secara langsung bikin kita sedih kan. Bagaimana kalau saya kita katakan seperti begitu ke orang lain, kayak mungkin itu sih yang bikin gak enak ya. Jadi mulai dari diri sendiri dulu. Gitu. Sudah. Oke, itu tadi ya, ada yang mungkin kita bisa menggunakan di sosmed, ada yang menegur langsung, ada juga yang mungkin filter dari diri sendiri, harus sadar diri dulu. Ya.
seperti itu. Nah, yang ingin saya juga tanyakan, saat mendapatkan body shaming, apakah ada dukungan dari mungkin teman lain atau keluarga yang mengetahui bahwa Anda ini terkena body shaming? Kalau saya orang tua support kayak jangan didengar itu tidak benar gitu. Oke, support dari orang. Iya. Kalau saya dari teman sendiri biasa bilang, enggak begitu sih faktanya. Karena kalau dilihat-lihat enggak sejelek itu jian postur tubuhnya. Kalau saya juga biasa dukungan dari teman Ji, biasa bilang memang dia begitu orangnya, mulutnya kayak apa di Ceplos. ceplos ki, nggak pikir perasaannya orang. Kalau dari saya, sebagian dari teman karena suka bertanya ke temanku kalau terkena body shaming, sama dari orang tua aku juga kadang Kak bertanya kayak, iya Kak betul Kak, kayak kelihatan tambah pendek Kak, begitu kadang Ji juga orang tua aku kayak validasi perasaan bilang, enggak Ji itu kayak normal aja begitu seusiamu. Mungkin Kak Putri. Kalau saya mungkin udah tahu sih secara tidak langsung mungkin itu bentuk buat menjaga perasaan saya. Kayak misalnya saya dikatakan mana ini kakak, mana adik, kayak langsung kayak dibawa ini kakaknya, maksudnya saya kakaknya. Itu aja yang kayak secara langsung mungkin untuk dibawa canda saja gitu supaya tidak terlalu serius. Tapi ya mungkin ya kadang masih tetap ada rasa kayak apakah begitu. Dukungan dari orang tuanya mungkin Mungkin itu tadi yang kayak dibawa lucu saja kayak perkataannya gitu. Gimana kita Kak? Saya biasa didukung dari teman tuh, kita bilang daripada kurus, mending rajin olahraga, daripada tidur terus. Sudah. Nah, kalau menurut kalian di lingkungan kalian itu memang apakah ada standar kecantikan atau ketampanan yang memicu adanya body shaming yang Anda dapat? Kalau sejauh ini menurut saya dari sih. Kalau saya juga dari cara berpakaian juga berbeda-beda juga. Ada yang biasa kayak pakai ketat-ketat begitu, ada yang pakaiannya longgar-longgar seperti itu, dan tidak jadi beda-beda kan semua di teman di Sama semua Ji. Sama Ji. Sama. Kita Kalau saya mungkin karena mungkin saya besar sendiri kali ya. Jadi teman-teman itu kayak ada yang kecil, maksudnya pendek, ada juga yang kayak kurus. Tapi ada sih juga yang beberapa yang kayak besar bodinya begitu. Ya itu sih kayak caranya kan dalam pertemanan itu ada yang beragam. Jadi ya dengan cara dibawa maklumi, iya dimaklumi. begitu. Namanya manusia juga pas berbeda-beda. Betul, beragam. Oke, apakah Anda pernah mungkin mengedukasi dari di lingkup teman Anda ataupun mungkin keluarga Anda kayak edukasinya itu seperti jangan pernah kasih dukungan kepada orang-orang yang pernah mengalami body shaming gitu. Iyalah, kalau dukungan mungkin sering, terus bantu juga caranya atasi itu. Biasanya apa Kak? Kalimat yang biasa diberikan ke teman? Oh kan, karena temanku itu ada yang bilang, ih gendutnya ini, ya besok nih saja pergi jogging. Oke. Mungkin yang lain? Yang pernah kasih dukungan ke teman yang pernah mengalami mungkin body shaming, ke teman cerita ke kita atau baru apa yang pernah dikasihkan motivasi begitu? Kalau saya juga sama Ji seperti ini. Kalau misalnya lagi berdua itu tuh dengar ceritanya, kayak misalnya mukanya apa tuh, kayak mukaku kenapa kering sekali kalau sudah pakai face wash begitu, bilang pakai moisturizer supaya tidak terlalu kering. betul. Iya, kurang lebih kayak bentuk dukungannya itu
mungkin kasih motivasi atau saran. Mungkin awalnya bisa aja validasi pesannya kalau sedih, dan bilang juga tidak perlu terlalu didengar itu perkataannya orang lain. Seperti itu. Ya, kalau saya sih mungkin ya kayak saya biasa validasi perasaannya, kayak biasa kan kayak kenapa saya dibilangin kayak gini, ya saya bilang kayak saya validasi kayak oh iya sedian katanya kayak begitu, kayak mungkin saya kasih juga motivasi kayak sebetulnya kamu juga cantik kok, kayak malah lebih cantik dari dia kayak begitu gitu supaya lebih hibur perasaannya kali ya begitu. Kalau kita Kak, apa itu? Supaya teman-teman tuh kasaran. Kasalan. Iya. Oke. Kalau kita Kak, Kalau saya biasa juga memotivasi teman-teman yang terkena itu apa namanya body shaming, kayak bilang ndak sebegitu jelek ji begini, baik ji dibandingkan dengan orang-orang di luar sana yang lebih Kekurangan. parah dari itu. Oke, bagaimana cara Anda biasa mengedukasi mungkin teman-teman Anda atau keluarga Anda secara mungkin hal-hal kecil kayak kalian kasih tahu, oh jangan seperti itu. Saya mungkin ya biasa sih secara langsung ya di luar kontrol kita juga pasti kayak kenapa begini bentuknya, langsung saya bilang jangan begitu, tidak boleh karena kan itu ciptaannya Allah ya, kayak tidak boleh menghina begitu, kayak semua kita tuh sama kayak begitu. Iya, saya juga kadang misal lagi lihat sesuatu di media sosial terus kayak kadang disilakan video lucu atau apa terus kayak apa nih aku tuh selalu bilang kayak mulutku diam gitu kan. Sering begitu terus bilang kakak just begitu kayak secara nggak langsung kayak dia melakukan body shaming walaupun tidak secara verbal dan lewat media sosial ya, cuman kayak kalau terus-terusan seperti itu takutnya dia lihat pas di kondisi nyata dia bereaksi begitu juga di kondisi real. Jadi kayak kalau edukasinya mungkin biasa sih ku suruh kayak bang jangan begitu kayak mau dia apa, apalagi kalau hal yang tidak bisa diubah tuh kayak yang tadi dia bilang kayak orang ABK. terus mungkin yang lain? Mungkin masih ada yang mau membagikan ceritanya tentang pengalaman body shaming yang didapatkan. Sudah tidak ada. Sudah terceritakan semua kalau dari saya. Jadi terkait kepercayaan diri, bagaimana kepercayaan diri Anda sekarang setelah mungkin mengalami body shaming yang pernah ada dapatkan? Kalau saya sebenarnya kalau body shaming itu sebenarnya enggak bisa sih sebenarnya, cuman maksudku kayak selama tak hidup begitu kan tidak bisa dikontrol orang-orang yang bisa kita temui toh, dari kita mami atur apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya persanta itu bisa kita kontrol, kalau mulutnya orang lain segala macam komentarnya itu tidak bisa dikontrol, jadi menurutku tidak perlu kita terlalu terfokus ke sana. Ya seperti itu. Kalau yang lain? Kalau saya menurutku enggak, saya pikir lagi ya. Karena YOLO guys. Iya. Kalau saya juga percaya diri kok ya masih sama Ji, dari sebelum dicela juga sama Ji, tidak terlalu terpikir juga, tidak sampai kayak hilang harga diri begitu, tidak. Diam saja. Simple. Kalau saya tidak terlalu ambil hati, karena aku bilang bukan mereka juga yang mau mengubah kita lebih baik. Kau pasti dari diri sendiri. Oke. Sudah apakah masih ada yang mau ceritakan terkait? Saya mungkin ya jangan diambil hati ya, kayak anggap angin lewat saja, kayak apa ya, dia juga cuma lihat kita sekali dua kali, tidak selamanya, dan mungkin caranya itu yang buat mereka terhibur ya.
Ya sudah, itu di luar kontrol kita. Jadi apa yang harus kita jaga ya mungkin langsung manage saja perasaan, kayak kalau dikatain begitu langsung ubah, jangan dianggap angin lewat saja begitu. Oke, dianggap dan lewat ya. Mhm. Oke, terakhir, apa pesan Anda mungkin untuk seseorang yang melakukan body shaming? Pesan yang ada di Anda. Kalau saya simple sih, sadar diri saja. Sadar. Itu yang paling penting. Kalau saya pesanku itu mungkin mungkin perkataannya lebih bisa dikontrol begitu. Karena dari ceritaku dan teman-teman juga tadi, mereka secara tidak langsung pernah lakukan body shaming dan mungkin di pandangannya orang lain seperti kita juga ke POV-nya orang lain tuh bilang mungkin anggapnya bercanda aja, terus kita juga menganggap kayak oke bercanda aja. Jadi mungkin kalau lain kali kalau kita mau bercanda atau soal fisiknya seseorang, mungkin kita pikir-pikir dulu baru keluarkan. Kurang yang Kalau aku kan dulu body shaming. di sini. YOLO, you only live once. Kayak apa ya, coba bayangkan di posisinya, kayak bagaimana kalau misalnya kita dikatakan seperti itu, kan nggak enak kan. Jadi ya mungkin jagalah perkataan, kayak siapa tahu itu yang bisa membuat harinya orang makin hancur kayak begitu. Kayak we never knows begitu. Oke. Mungkin kayak Kalau saya langsung tanya saya tentang infeksi diri. Kalau kita Kak, hari itu. Kalau saya sebaiknya mungkin kalau mau bercanda itu dipikir-pikir dulu apa yang mau dibercandain, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin mau membagikan pengalamannya terkait body shaming? Sudah cukup. Nah, oke, saya ingin memberikan apresiasi bagi teman-teman yang tadi sudah membagikan pengalamannya yang luar biasa terkait body shaming secara verbal. Jadi yang teman-teman tadi ceritakan itu terkait body shaming, ada yang mungkin mulai dari terkait tubuhnya, wajahnya, berat badan, ataupun apa tadi tinggi badan dan bentuk tubuh yang didapatkan. Nah, itu semua mungkin ada juga dukungan dari teman-teman dan juga keluarga, dan beberapa komentar yang Anda dapatkan tidak jauh-jauh ya dari teman maupun lingkungan keluarga Anda sendiri, tapi biasanya Anda menjadikan motivasi body shaming yang Anda dapatkan ini agar lebih memperbaiki diri. Nah, saya berterima kasih Anda sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke tempat ini dan menceritakan terkait pengalaman yang Anda dapatkan. Terima kasih juga sudah mau menceritakan. Nah, ini ceritanya itu jauh tidak akan keluar dari sisi ini. Akan dirasakan. Oke. Akan dirasakan. Jadi apa yang Anda ceritakan ini sudah sampai di sini saja, tidak akan Diceritakan ke orang lain. Mungkin nanti juga videonya ini nanti ke asisten sebagai nanti bentuk mata kuliah ini saja. Jadi tidak ada sih kayak sisanya dipublish begitu, cuma keperluan mata kuliah ini saja. Jadi semua apa mulai dari terkait dari data Anda itu semua kami privasi. baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak. Jadi, terima kasih atas semua pengalaman yang Anda berikan ke sini. Saya mengapresiasikan, dan sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan yang Mau disampaikan? Asal ada pertanyaan mau disampaikan. Oke. Ingin dari Jadi ini tadi pembicaraan seputar body shaming ya. Iya. Oke.
Jadi tidak ada. Jadi saya Tadi apa alasannya ambil topik ini kayak dari pengalamannya? oh ya karena terkait urgensinya masih banyak orang yang melakukan body shaming dengan keadaan yang kadang memang tidak sadar ataupun yang ada yang sadar yang mereka tidak mereka tidak sadar tentang yang tadi diceritakan bahwa hanya mau sebagai bahan bercandaan supaya ada topik untuk mengalir. Itu juga karena banyak di sosial media kan tentang menggunakan begitu. Betul. Jadi mungkin dengan adanya diskusi kali ini juga buat kita makin introspeksi ya, kayak itu tuh akan berdampak bagaimana ke depannya untuk orang-orang kayak gitu ya. Betul. Kalau saya mungkin lebih mau kasih semangat kepada teman-teman hari ini, kayak mungkin dari cerita-cerita hari ini mungkin agak berat, dan ya aku apresiasi diriku dan kalian semua sudah mau cerita sama, dan itu guys dari pola pikirnya juga kalian kan kayak ya udah lewat-lewat begitu aja kan, sama sekaligus jadikan bahan upgrade diri. Oke. Oke, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih, mungkin masih ada yang mau masukan ya? Sebelum kita tutup? Cukup. Oke, terima kasih. Saya tutup mungkin untuk pertemuan hari ini. Tapi sebelum itu mungkin ada hal yang mungkin ada hal yang saya lupa atau saya lupa tanyakan kepada Anda, apakah saya bisa melakukan wawancara ulang atau melakukan wawancara tambahan waktu iya di kesempatan lain untuk siapa tahu mungkin di perbincangan ini ada yang lalai yang mungkin saya lupakan untuk tanyakan untuk terkait hal Boleh. Oke. Boleh kalau dari kesibukan sebenarnya. Iya, itu. Betul. Oke, terima kasih. Oke, saya tutup. Terima kasih banyak teman-teman buat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tepuk tangan dulu. Ya Allah, terima kasih.